tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-7 di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema Menghancurkan Bait Allah. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kalian harus mengerti bahwa kita semua merupakan rumah Allah dan roh Allah tinggal dalam kita. Kalau ada orang yang menghancurkan rumah Allah, maka Allah juga akan menghancurkan dia, sebab rumah Allah adalah suci, dan karena kalian sekarang menjadi rumah Allah, berarti kalian juga suci, dan Allah akan menghancurkan siapapun yang merusak kalian. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian baru, gereja Tuhan sering digambarkan sebagai bait Allah. Dalam teks kita, sehubungan dengan menjadi bait Allah, di tempat lain dalam tulisan Paulus, dituliskan hal yang sama, yakni di dalam 2 Korintus 6 ayat 16. Teruslah mendekat kepada Tuhan Yesus. Biarpun manusia menganggap dia tidak berguna, Allah sangat menghargai dia dan memilihnya untuk menjadi batu fondasi yang paling utama dalam rumah Allah. Bagi kita, Tuhan Yesus sudah menjadi batu fondasi yang hidup, dan setiap kita bagaikan sebuah bangunan yang hidup. Kita semua dipersatukan Allah untuk menjadi rumahnya, tempat kediaman roh Allah. Di dalam rumahnya itu, kita menjadi imam-imam yang dikhususkan untuk melayani Allah dan bertugas membawa persembahan-persembahan rohani kepadanya. Allah menerima persembahan kita karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Dalam teks kita yang sudah dibaca dari 1 Korintus 3 ayat 17, kita membaca dua kemungkinan yang mengerikan. Seseorang dapat bersalah karena menodai atau menghancurkan bait Allah. Tuhan akan menghancurkan mereka yang melakukannya. Kata menodai dan menghancurkan keduanya berasal dari kata Yunani yang sama, yakni teiro, untuk disia-siakan, untuk merusak, menghancurkan. Kata Yunaninya sama di kedua bagian kalimat itu. Jika ada orang yang menghancurkan bait Allah, Allah akan menghancurkan dia. Kata-kata dalam teks kita secara alami menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimana bisa menghancurkan bait Allah? Melalui perselisihan agama. Ini adalah masalah yang ada di jemaat Korintus. Perselisihan tersebut mencegah banyak anggota menerima pertumbuhan rohani. Hal itu meninggalkan anggota seperti itu dalam keadaan hidup di dalam hawa nafsu. Paulus memperingatkan gereja-gereja di Galatia tentang bahaya perselisihan. Bisa dibaca di dalam Galatia 5 ayat 15, di mana ada perselisihan dalam gereja, bait Allah sedang dihancurkan. Melalui doktrin yang menghancurkan, Petrus memperingatkan pengaruh destruktif dari guru-guru palsu yang menyebabkan banyak orang mengikuti cara mereka yang merusak. 2 Petrus 2 ayat 2-3.
Paulus juga memperingatkan mereka yang menyesatkan banyak orang di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Roh Kudus juga secara tegas memperingatkan kemurtadan seperti itu. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. Di mana ajaran sesat terjadi, bait Allah sedang dihancurkan. Melalui pelayanan yang lemah, orang yang malas adalah saudara dari orang yang merupakan perusak berat. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari seperusak. Efek buruk dari kemalasan dapat diilustrasikan dengan jelas oleh Salomo di dalam kitab Amsal. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Dengan mengilustrasikan gereja sebagai gerobak, di mana beberapa orang membantu dengan menarik atau mendorong, sementara yang lain hanya mengikuti perjalanan, membuat perjalanan menjadi sulit melalui bobot mati mereka. Jadi, perlunya orang rajin, pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebagaimana yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 11. Daripada lamban, kita harus melayani dengan iman dan kesabaran. Ibrani 6 ayat 12. Di mana pelayanan yang malas ditemukan, bait Allah sedang dihancurkan. Mungkin ada cara lain untuk menghancurkan bait Allah, tetapi ini cukup untuk menjelaskan maksudnya. Kita sekarang beralih ke pertanyaan kedua, bagaimana Allah akan menghancurkan mereka? Dengan memotongnya. Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa mereka akan dipangkas jika mereka tidak menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 2 dan kemudian juga ayat 6. Paulus memperingatkan orang Kristen bahwa mereka akan dipotong jika mereka tidak tetap setia. Roma 11 ayat 19 sampai 23. Yesus memperingatkan orang Kristen bahwa dia akan memuntahkan mereka yang suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 15 sampai 19. Penghancur bait Allah akan dipotong sebelum mereka melakukan terlalu banyak kerusakan. Dengan mengambil upah mereka, seperti yang diilustrasikan Yesus dalam menceritakan perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 24 sampai 29. Sebagaimana penulis Ibrani memperingatkan saudara-saudaranya, hendaklah pengalaman mereka itu membuatmu takut. Hari ini, janji Allah tentang kesempatan memasuki negeri tenang masih berlaku bagi kita. Karena itu, jangan sampai ada yang gagal mendapatkannya. Ibrani 4 ayat 1. Kalau ada orang yang menghancurkan rumah Allah, maka Allah juga akan menghancurkan dia, sebab rumah Allah adalah suci, dan karena kalian sekarang menjadi rumah Allah, berarti kalian juga suci, dan Allah akan menghancurkan siapapun yang merusak kalian. Janganlah kamu menipu diri sendiri. Siapapun di antara kamu yang merasa dirinya pandai dalam ilmu duniawi, tinggalkan saja ilmumu itu. Biarlah kamu dianggap bodoh di mata manusia, yang penting kamu menjadi bijak di mata Allah. Karena ilmu dunia ini merupakan kebodohan bagi Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, Allah menggunakan kecerdikan orang berilmu seperti jerat untuk menangkapnya. 1 Korintus 3 ayat 17-19. Penghancur bait Allah tidak akan menerima berkat yang ditujukan untuk mereka. Dengan mengirimkan mereka ke binasaan kekal,
Petrus menulis tentang mereka yang mengajarkan doktrin yang merusak. Nah, dari ketiga contoh ini, jelaslah bahwa Allah sangat mampu menyelamatkan orang saleh dari cobaan hidup mereka. Namun bagi orang yang tidak benar di mata Allah, sesudah mati mereka akan dipenjarakan sampai hari pengadilan. 2 Petrus 2 ayat 9. Yesus berbicara tentang mereka yang melanggar dan melakukan pelanggaran hukum. Jadi pada akhir zaman, waktu aku memerintah sebagai sang manusia, aku akan mengutus para malaikatku untuk mengumpulkan dan mengeluarkan semua orang yang membujuk orang-orang lain untuk berdosa, juga semua orang yang melakukan kejahatan. Mereka seperti lalang-lalang yang dikumpulkan lalu dibuang ke dalam api neraka. Di sana mereka akan selalu menangis dan sangat menderita. Saat itu orang-orang yang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Allah Bapa mereka. Nah, jangan sampai ajaranku tadi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Renungkanlah itu. Matius 13 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-42. Jadi dia berbicara tentang hamba yang malas dalam perumpamaan tentang talenta. Lalu Yesus menyimpulkan perumpamaannya. Setiap orang yang setia mengerjakan apa yang dipercayakan Allah kepadanya akan diberi lebih banyak lagi sampai dia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya, maka apapun yang masih ada padanya akan diambil. Matius 25 ayat 30. Kehancuran kekal yang sama bagi mereka yang tidak menaati Injil. Dia juga akan memberikan rasa lega kepada kita semua yang saat ini menderita. Semuanya itu akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali dari surga dan menampakkan dirinya kepada seluruh penduduk dunia ini, diiringi para malaikatnya dengan kuasa yang hebat. Semua orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mau taat menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus akan dihukumnya dengan api yang menyala-nyala. Mereka akan dihukum selama-lamanya di tempat yang jauh dari hadapan Tuhan, tanpa pernah dapat menikmati kemuliaan dan segala kuasanya. 2 Tesalonika 1 ayat 7-9. Penghancur bait Allah sendiri akan dihancurkan oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan, berada di bait Allah adalah berkat yang luar biasa, karena roh Allah diam di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita memiliki persekutuan dengan Allah yang menunjukkan apa yang akan datang, yakni 2 Korintus 6 ayat 16, Wahyu 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Di satu sisi, bait Allah tidak dapat dihancurkan karena kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal. Lukas 1 ayat 33. Ini adalah kerajaan yang tidak dapat digoyahkan menurut Ibrani 12 ayat 28. Namun dalam arti lain, ada bahaya yang sangat nyata dari menghancurkan bait Allah. Dalam dampak yang kita miliki pada orang lain melalui pengajaran dan perilaku kita, akibat menjadi tidak setia dan malas dalam pelayanan kita, maka perlunya peringatan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Apakah kita memperhatikan dengan serius perilaku kita sebagai bait suci Allah? Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kiranya tubuh kita yang adalah bait Allah, karena roh Allah berdiam di dalamnya, boleh kita jaga dengan penuh kekudusan, sehingga kita dapat terus-menerus bertumbuh di dalam roh dan kebenaran, sehingga dengan demikian Allah akan berkenan kepada kita. Dan biarlah setiap diri kita boleh menyadari bahwa dengan melayani orang lain yang juga adalah bait Roh Kudus, kita sama-sama menjadi anggota tubuh Kristus yang bekerja sama untuk membangun gerejanya di muka bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita selalu. Shalom.